Success is a journey, not destination. Oleh karenanya, teruslah belajar dan beranilah untuk mengambil keputusan. If not now, then never. Perkenalkan, nama saya Fiona Aulia Windiarso, biasa dipanggil Vi, lahir 17 tahun yang lalu di kota Tulungagung. Sedari kecil, saya selalu mencita-citakan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya, saya sekarang menempuh pendidikan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yang merupakan miniatur dari kehidupan bermasyarakat. Pandemi di awal tahun 2020 mengharuskan kita untuk beradaptasi dan melangsungkan pembelajaran secara online. Tetapi hal tersebut tidak membuat saya berhenti untuk terus mengejar cita-cita saya yang sudah saya rencanakan dari awal. Memilih sekolah ini bukan tanpa alasan. SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School memiliki visi menjadikan muridnya the best future Islamic leader, sehingga memiliki kesamaan dengan impian saya, yaitu menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi banyak orang. Hal tersebut juga didukung oleh SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, tempat di mana saya belajar dan menempa diri yang mengedepankan pendidikan akademik, non-akademik, dan juga pendidikan karakter, bertujuan agar peserta didik tidak hanya knowing the good, but feeling the good, loving the good, desiring the good, and acting the good. Hal tersebut tergambar jelas melalui 8 cinta yang saya dapatkan ketika menimba ilmu di SMAIS. Yang pertama, cinta Allah dan Rasul. Cinta Allah dan Rasul saya kembangkan dalam keseharian saya di sekolah maupun di ma'had, yaitu seperti selalu membiasakan untuk berdoa, membiasakan sikap disiplin waktu dengan bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah, serta melakukan senam pagi. Selain itu, saya juga mengikuti salah satu program luar biasa dari ma'had, yaitu program tahfidz yang mengantarkan saya dapat menghafal 10 juz Al-Quran. Dekat dengan Sang Pencipta lewat berada di boarding school merupakan suatu kesempatan yang sangat saya syukuri, karenanya saya merasakan beribu manfaat bagi kehidupan saya. 2. Cinta orang tua dan guru. 3. Cinta diri sendiri. Memiliki kecintaan pada orang tua, guru, serta diri saya sendiri mendorong saya untuk terus berusaha dan tidak pantang menyerah demi membahagiakan orang-orang berharga di kehidupan saya dan membuat diri saya sendiri bangga. 4. Cinta sesama. 5. Cinta alam sekitar. 6. Cinta bangsa dan negara. 7. Cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, cinta keunggulan. Tentunya kecintaan kita terhadap sesama, alam sekitar, serta bangsa dan negara menumbuhkan sikap empati, peka, dan curiosity terhadap lingkungan sekitar, sehingga nantinya akan membuat kita berpikir untuk menemukan suatu solusi lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai siswi SMA yang menyukai hal berbau makhluk hidup dan lingkungan, membuat saya menyukai ilmu biologi. Sejak saya duduk di bangku SMP, saya sudah mengikuti berbagai kompetisi di bidang biologi dan berhasil mencapai 10 besar seleksi peserta Olimpiade Sains Nasional tahun 2019 yang akan mewakili kota Pasuruan. Bakat dan minat saya dalam bidang biologi ini terus saya kembangkan bersama guru-guru hebat di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang ternyata menorehkan beberapa medali tingkat nasional, yaitu copper medal di kompetisi Insight Sinta 2021, gold medal di ajang Indonesia Applied Science Competition tahun 2021, gold medal di ajang Olimpiade Sains Hardiknas tahun 2022. Perwujudan dari sikap di atas merupakan aksi yang telah saya lakukan pada program unggulan SMA Islam Sabilillah Malang, yaitu My Project. Perwujudan dari sikap di atas berupa aksi yang telah saya lakukan pada program unggulan SMA Islam Sabilillah Malang, yaitu My Project. Dan saya menemukan suatu sambungan antara potensi diri saya dengan program My Project, yaitu program di mana kita harus memiliki sikap empati dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, sehingga mampu untuk menemukan solusi yang inovatif dan kreatif. Dengan menuangkan ide kita ke dalam suatu karya tulis ilmiah saat kelas 11, saya membuat proyek berjudul Half Round Life yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja hormon pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri, sehingga menjadi tempat penangkaran bagi tumbuhan-tumbuhan yang disengaja untuk bisa tumbuh lebih cepat. Proyek tersebut menjadi the best creative project pada saat itu. Selain itu, saya bersama tim membuat suatu inovasi guna meningkatkan kualitas udara berjudul Asara Bistar, alat konversi asap pabrik jadi listrik, yang bertujuan untuk mengubah energi panas dari pabrik menjadi energi listrik dan juga untuk mengubah karbon dioksida yang dihasilkan pabrik menjadi udara yang lebih ramah lingkungan. Pada Mei tahun 2022 yang lalu, proyek tersebut meraih kategori The Best Project.
Kesukaan saya atas pembuatan inovasi yang saya tuangkan dalam sebuah produk tidak hanya saya kembangkan di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Saya pernah menjadi finalis Chemical Paper Competition yang diadakan oleh Universitas Ahmad Dahlan berjudul Ombah Matsusa, olah limbah masker menjadi batu bata menuju era Society 5.0, di mana proyek saya tersebut menginginkan untuk mengolah limbah masker dan mengubahnya menjadi batu bata untuk membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Selain itu, saya juga pernah mengikuti project competition yang diadakan oleh Oxford Express bertemakan climate change dengan inovasi saya yaitu pemanfaatan lahan menjadi bangunan ekologis. In ahsantum li anfusikum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan tekad yang kuat serta niat yang baik, kita semua pasti akan menjadi orang sukses di masa depan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jiwa kreatif, inovatif, empati, dan peka terhadap lingkungan menjadi sangat penting di masa depan Indonesia memasuki era Society 5.0. Di tahun ini, saya menjadi awardee beasiswa Indonesia Maju Persiapan S1 Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa karena tujuan saya dengan pihak beasiswa adalah sama, yaitu membuat Indonesia menjadi negara yang maju di masa depan. Setelah melewati berbagai seleksi, 3 bulan terakhir ini saya habiskan untuk mengikuti serangkaian kegiatan dari pihak beasiswa untuk mempersiapkan studi lanjut saya di luar negeri pada tahun 2023. Berbagai rangkaian kegiatan bermanfaat membuat saya bertemu orang-orang hebat seperti Kepala Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep, Bapak Staf Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan masukan tentang sosial project yang akan kami lakukan, profesor-profesor di berbagai kampus top 100 di seluruh dunia, serta guru-guru dari berbagai negara yang sangat spektakuler. Dari sini saya sadar bahwa banyak sekali orang hebat di Indonesia yang berpotensi membangun negara menjadi lebih baik lagi. Selain mensukseskan kegiatan akademik, saya juga ikut berperan aktif dalam kegiatan non-akademik dengan bergabung dalam organisasi OSIS Masa Bakti 2020-2021 di Divisi Education dan telah melaksanakan berbagai event di sekolah. Selain itu, saya juga berperan aktif di organisasi BIOSTI, Biology Student Activity, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Di BIOSTI, kami belajar serta bermain bersama-sama, di mana program kerja kami yaitu mengembangkan budidaya tanaman di area sekolah, melakukan sebuah eksperimen yang dituangkan dalam suatu karya berupa KTI atau yang lain, dan juga belajar mengembangkan bakat kewirausahaan dengan menjual apa yang telah kami hasilkan. Selain itu, pengembangan di bidang seni sebagai bentuk nyata atas hobi saya bernyanyi membuahkan prestasi yaitu juara 1 nasyid nasional yang diadakan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Peran aktif saya di bidang akademik maupun non-akademik membuat saya terpilih menjadi Putri Srabadiata tahun 2022-2023 yang sekarang bertugas sebagai brand advocate sekolah. Dari sini saya belajar tentang public speaking dan juga public relation. Sedari kecil tinggal di berbagai kota yang ada di Jawa Timur membuat saya mengetahui banyak budaya yang ada di Jawa Timur. Salah satunya budaya yang ada di Kota Malang, tempat di mana saya menempuh pendidikan. Nyanyi bukan hanya sebuah hobi, tapi juga bisa sebagai wadah untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kota Malang. Salah satunya tembung Malang Awe-Awe karya Penny Suparto yang mengandung semangat membangun Kota Malang sebagai kota wisata yang bersih, berbudaya, serta beragama. Di Kota Malang sendiri memiliki begitu banyak peninggalan bersejarah yang tak tertandingi harganya. Terkenal dengan sebutan kota pelajar karena banyaknya perguruan tinggi yang berdiri megah, sebutan kota pendidikan ini didapatkan sejak zaman kolonial Belanda karena Kota Malang memang disengaja untuk dijadikan kota pendidikan. Menjadi seorang yang berprestasi bukanlah hal yang sulit, hanya dengan satu hal yaitu berusaha. Jadikan usaha kalian sebagai suatu manfaat bagi orang lain, maka hal itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tarjun najah walam tasduk basalikaha inna safinah la tajri 'alal yabas. Kamu mengharapkan suatu kesuksesan tapi tidak mau menempuh jalannya. Ketahuilah sebuah perahu tidak berjalan di atas daratan. Maka usahalah dan korbankan waktu luangmu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masa depanmu, bangsa, dan negara. Saya Fiana Aulia Windiarso siap berpartisipasi dalam Duta Pelajar Putri Jawa Pos SMA Award 2022.